Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, pengamat konstitusi yang terhormat, serta kolega debat merupakan teman berpikir kami yang paling hebat. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami dari pihak kontra atas mosi KPK bagian dari kekuasaan eksekutif. Saya selaku pembicara pertama atas nama Kurniawan H dan pembicara kedua atas nama Indah Permatasari Tanjung serta pembicara ketiga atas nama Dinda Syifa. Secara filosofi, kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia adalah negara republik yang berdiri atas landasan suatu hukum. Di mana di negara Indonesia kita ketahui bersama berdiri sebuah lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang biasa disingkat KPK. Tujuan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia adalah menjadi daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Sifat dari KPK ini sendiri adalah independen yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan artian apa kata independen di situ menegaskan bahwa KPK ini sendiri tidak dapat diganggu-gugat oleh kekuasaan lainnya. Secara ketatanegaraan keputusan MK dapat kita tinjau kembali atau kita tidak sepakati karena apa? Karena di dalam keputusan tersebut terjadi ketimpangan hukum di mana apabila sebuah lembaga yang mengawasi berada di bawah lembaga yang diawasi akan terjadi ketidakseimbangan hukum atau ketimpangan hukum. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami secara sepakat, tegas, lugas, dan mantap kami tidak sepakat dengan mosi perdebatan pada hari ini, yaitu KPK bagian dari kekuasaan eksekutif. Sekian, terima kasih. Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus kita utamakan dari kepentingan pribadi ataupun kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, kami dari kubu kontra tetap tidak setuju bahwasanya KPK bagian dari kekuasaan eksekutif. Ditinjau dari putusan MK nomor 36 garing PUU garis datar 15 garing 2017 yang menyatakan bahwasanya KPK merupakan bagian dari eksekutif. Dilansir dari keputusan MK yang sebelumnya, terdapat pada putusan MK nomor 19 garing PUU garis datar 5 garing 2007 dan putusan MK nomor 37 sampai 39 garing PUU garis dasar 8 garing 2010 serta putusan MK nomor 5 garing PUU garis datar 9 garing 2011. Jelas jika kita telaah putusan MK nomor 36 jelas bertentangan dengan putusan yang sebelumnya. Di sini, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita telaah kembali sejarah didirikannya KPK. Salah satunya adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan bagian dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekalipun. Dewan Juri yang terhormat, dari data yang sudah ada, banyak para oknum bagian dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang mengalami ataupun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jika kita tinjau dari putusan MK nomor 36 tersebut, jelas memberikan skat ataupun melemahkan kekuasaan dari KPK, di mana kekuasaan KPK tersebut tidak lagi independen, tidak lagi leluasa dalam menjalankan wewenang dan fungsinya. Sehingga kami dari tim kontra tetap tidak setuju terhadap KPK bagian dari kekuasaan eksekutif. Terima kasih. Lex prospicit, non res spicit. Hukum itu melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan konstruksi bangunan argumen dari pembicara pertama, pembicara kedua. Kami dari tim kontra tidak menyetujui KPK merupakan bagian dari eksekutif. Karena apa? Karena KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa diganggu-gugat dengan apapun. Di dalam negara yang kontemporer, kedudukan lembaga independen ini adalah yang sejajar dengan trias politika, yaitu bagian dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Di dalam data-data yang telah kami buat dan kami masukkan
banyak sekali anggota-anggota Trias Politika yang terlibat di dalam kasus korupsi. Sebagai contoh adalah Bapak Setia Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, yang meraup keuntungan dan sangat merugikan negara di dalam pengadaan IKTP mencapai 2,3 triliun rupiah. Fast money, the branch of government, di dalam konsep the new separation. Dia di situ menyebutkan bahwa lembaga independen di sini tidak bisa diganggu gugat dengan apapun, dan lembaga independen sejajar dengan Trias Politika. KPK adalah lembaga yang berwenang khusus, yang independen dan tidak bisa diganggu gugat dengan apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.